Halo teman-teman semua, kembali lagi di video komitmen e-learning. Di video kali ini kita akan belajar tentang software Ocean Data View. Nah, di software Ocean Data View kali ini kita akan mencoba untuk membuat diagram TS atau diagram temperatur salinity. Untuk data yang akan digunakan adalah data dari WOD atau World Ocean Database. Langsung saja untuk mengakses datanya kita pilih yang sort geographically untuk memilih data berdasarkan titik-titik koordinat geografis. Nah, untuk keperluan pertemuan kali ini kita akan mendownload data di selatan Jawa. Bisa lihat di selatan Jawa ini adalah di kotak-kotak ini bernomor 3010. Nah, untuk mendownloadnya bisa langsung diklik titiknya atau kotaknya, kemudian kita download data CTD atau data conductivity, temperature, and depth untuk membuat diagram temperatur salinity. Oke, kalau sudah di-download, kita langsung buka aja ODV-nya. Nah, untuk membuat file ODV baru, caranya adalah membuat new, kemudian tentukan lokasi penyimpanannya. Kita namakan saja file ODV ini diagram TS. Oke. Kemudian, karena tadi kita download data dari World Ocean Database, kita pilih collection formatnya yang WOD ini. Kemudian untuk mulai mengimport data bisa klik import, kemudian pilih format WOD ini, World Ocean Database. Nah, data yang tadi sudah teman-teman download, data CTD, bisa langsung di open. Dan pastikan dulu variabel-variabel ini sudah tersambungkan dengan variabel yang ada di ODV-nya. Seperti latitude, longitude, time, cruise, dan lain-lain. Nah, yang pasti karena kita ingin membuat diagram TS, harus ada dari latitude, longitude ini, kemudian dan yang cruise ini atau perjalanan dari kapal yang melakukan survei menggunakan CTD tersebut. Kemudian di OK. Nah, di sini ada variabel temperatur salinitas sudah terhubung. Langsung di OK aja. Oke. Data sudah terimport. Kemudian untuk melihat titik-titik data yang sudah kita download, bisa klik kanan di map ini, kemudian full domain. Nah, ini adalah titik-titik yang kita dapatkan dari data World Ocean Database tadi. Untuk memulai plotting diagram, kita bisa pertama-tama lihat dulu di template yang one station window ini. Nah, station window ini gunanya adalah untuk melihat profil baik itu temperatur maupun salinitas maupun parameter yang lain tergantung dari data yang teman-teman punya di satu titik tertentu atau di satu titik stasiun tertentu. Misalkan kita mau pilih titik stasiun yang ini di Selat Sunda. Cara kita memasukkan titik ini jadi sebuah plot diagram, kita bisa klik kanan, kemudian manage pick list dan add current station to pick list untuk memasukkan stasiun ini ke dalam plot. Nah, bisa dilihat di sini untuk sumbu X-nya di sini kita by default itu adalah temperatur dalam degree Celsius dan sumbu Y-nya adalah kedalaman dalam meter. Karena kita ingin membuat diagram TS, maka yang kita gunakan adalah potensial temperatur. Potensial temperatur sendiri itu singkatnya adalah temperatur yang diukur dalam keadaan parsel air diangkat ke permukaan secara adiabatis. Untuk link lengkap tentang potensial temperatur ada di deskripsi, bisa dicek sama teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat variabel baru potensial temperatur, kita ke view, kemudian kita buka derive variables.
kemudian kita cari potential temperatur. Di sini ada di physical properties, kemudian potential temperatur kita tambahkan. Oke, kemudian nah nanti di sini saat kita ingin membeli variabel pada sumbu X akan ada variabel baru, yaitu derive variabel atau variabel turunan potensial temperatur. Untuk perbedaan potensial temperatur ini tidak terlalu jauh sebenarnya, bedanya dari temperatur in situ yaitu sekitar 0,01 per 1000 meter. Jadi untuk keperluan pembuatan diagram TS pada audisi saja sebenarnya kita membutuhkan potensial temperatur ini. Nah, dalam station window ini sebenarnya tidak terlalu fleksibel untuk plottingnya. Untuk lebih fleksibelnya kita bisa ke scatter window. Caranya itu klik kanan di luar plot ini, kemudian pilih on scatter window. Nah, di scatter window ini kita bisa menambahkan dimensi ketiga atau variabel ketiga yaitu Z. Nah, coba kita kali ini kita coba X variabelnya kita coba salinity atau salinitas dalam PSU, kemudian Y variabelnya itu kita buat potensial temperatur. Nah, sudah terlihat ini sudah mulai terbentuk sedikit seperti scatter plot diagram TS. Untuk mengatur range dari variabel ini kita bisa mengaturnya di klik kanan di dalam plotnya ini, kemudian kita set range. Nah, karena kita lihat banyak data di sini ada di sekitar 40 sampai kira-kira 30 salinitasnya, maka kita atur saja minimumnya 30 dan maksimumnya 40. Terus potensial temperatur kita atur minimumnya 0. Nah, sudah terlihat kan di sini bahwa scatter atau titik-titik ini sudah membentuk seperti layaknya perubahan seperti thermocline dan juga pycnocline. Nah, untuk menambahkan variabel ketiga kita pilih di klik kanan di plot ini, kemudian pilih Z variabel dan masukkan variabel baru. Kali ini kita masukkan kedalaman. Berarti lihat bahwa semakin dalam temperaturnya juga semakin turun, karena di bawah lapisan dalam massa air memang penetrasi matahari sudah sedikit dan banyak faktor lain yang menyebabkan massa air tersebut lebih dingin. Untuk mempersingkat mempersedikit scatter yang tidak signifikan ini yang ada di luar ini, kita mengatur lagi set range-nya jadi 32 sampai 36 aja, sepertinya udah cukup. Oke, sudah mulai terlihat nggak proper seperti diagram TS scatter pada umumnya. Nah, kalau teman-teman sudah puas dengan hasilnya, bisa diklik kanan, kemudian save canvas. Kemudian pilih format yang kalian inginkan, entah itu JPEG atau PNG atau lain-lain. Nah, kemudian setelah membuat scatter plot ini, kita bisa juga membuat di layout template section window. Nah, di section window ini perbedaannya adalah kita bisa memilih section data yang kita inginkan. Jadi misalkan tadi scatter kan semuanya tuh data yang ada di sini semuanya masuk ke dalam scatter plot. Nah, jika teman-teman hanya menginginkan sebagian dari data ini, teman-teman bisa menggunakan section window dan kemudian mendefine atau mendefinisikan section yang teman-teman inginkan. Misalkan di sekarang ini saya membuat sectionnya di sini. Klik kiri sekali, kemudian klik kiri lagi 2 kali di ujung section yang teman-teman ingin definisikan. Nah, kita lakukan saja selatan Jawa. Nah, untuk mengatur lebar dari section ini bisa diatur di main width ini. Nah, untuk mengatur luasan coverage dari section yang teman-teman define. Kemudian jika sudah dirasa cukup sectionnya, kemudian klik OK. Nah, akan muncul section ini. Kalau dilihat dari sumbu X ini,
dapat dilihat bahwa panjang section yang kita definisikan tadi adalah sekitar 400 sampai 500 km. Nah, kemudian untuk membuat diagram TS pada section window ini, sama kita mengatur X variabelnya menjadi salinity, dan juga Y variabelnya kita atur menjadi potensial temperatur. Nah, kita set range lagi untuk mengatur persebaran datanya. Oke. Nah, kemudian jika tidak ingin pada section ini tidak akan digunakan variabel ketiga atau Z variabel. Nah, jika teman-teman ingin meng-highlight sebuah atau satu stasiun saja dari banyak data ini, bisa di-highlight, dipilih ini titik stasiunnya. Kemudian untuk menambahkan garis highlight ini, teman-teman bisa klik kanan di plot yang sudah dibuat ini. Kemudian ke extras dan add graphics object symbol set. Oke. Kemudian sesuaikan. Yang teman-teman tadi pilih itu akan muncul di sini nama stasiun dan detail-detail stasiunnya. Dapat dilihat bahwa cruise-nya ini adalah dari WOD Japan. Berarti kita pilih WOD Japan. Terus stasiunnya kita samakan ini dengan nomor yang ini. Stasiunnya yaitu 10474, angka belakangnya 56. Oke, saya cari dulu sebentar. Ini sudah ketemu, kemudian saya tambahkan. Nah, untuk dot ini dikosongkan saja karena dot ini adalah interval dari kedalaman stasiunnya. Kita kan tidak akan melihat titik-titik ini karena tidak penting pada pertemuan kali ini. Hanya ingin meng-highlight perubahan temperatur dan salinitasnya pada profilnya. Kemudian kita atur dulu ketebalan dari garis highlight yang akan kita buat, kemudian warnanya kita sesuaikan. Kemudian jika sudah oke, nah akan muncul nih profil temperatur salinitas dari stasiun yang kita inginkan. Nah, jika ingin menambahkan profil yang lainnya yang kita highlight, tinggal bisa meng-highlightnya dari sini atau bisa juga dilihat dari peta ini. Kemudian kita tambahkan saja ini garis baru dari WOD United States, graphics object symbol set United States, nomor stasiunnya 80778. Oke, kita tambahkan ini kosongkan. Kemudian warnanya kita ubah sekarang jadi merah. Coba kita tambahkan. Nah, mungkin ketebalannya bisa diatur lagi. Bisa diedit jika teman-teman sudah membuat dan ternyata ada kesalahan seperti ini, ketebalannya dirasa kurang, bisa ke kanan di plot, kemudian manage graphics object. Bisa diedit di sini, ditambahkan saja misalnya di medium tick, disamakan dengan garis yang tadi. Nah, dapat dilihat bahwa di sini sudah jadi diagram TS yang kita buat ini, lengkap dengan legenda dari stasiun yang kita inginkan atau stasiun of interest yang kita inginkan. Untuk mengatur range lagi, untuk keperluan kerapihan saja, yaitu ini menjadi 35 karena maksimumnya ada di 35 ini, tidak sampai lebih dari 35. Nah, jika sudah dirasa cukup, bisa di save canvas, kemudian kita namakan diagram TS, formatnya JPEG. Oke. Nah, ini untuk keperluan publikasi biasanya menginginkan resolusi yang bagus, biasanya itu sekitar 500 dpi. Oke, sudah di save. Maka akan terlihat diagram TS yang sudah tadi kita buat dengan stasiun
of interest yang kita ingin highlight. Nah, untuk ada satu komponen lagi yang bisa ditambahkan pada diagram TS ini bernama isopic null. Untuk menambahkan garis-garis isopic null ini, saya di sini klik kanan di plot, kemudian extras, kemudian isopic null. Oke. Nah, dapat dilihat teman-teman, ada tambahan garis baru yaitu garis-garis isopic null. Dan terakhir, jika menginginkan mengatur lagi format dari plotting diagram yang sudah dibuat ini seperti grid, teman-teman yang tidak inginkan, misalnya ingin hanya kosong seperti ini saja, bisa juga diatur di properties ini. Oke, untuk pertemuan komitmen e-learning kali ini saya rasa dicukupkan. Semoga teman-teman mengerti dan bisa membuat diagram TS sesuai dengan kebutuhan penelitian atau kebutuhan survei teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan pada komitmen e-learning kali ini. Sampai jumpa di video komitmen e-learning selanjutnya. Salam surveyor.